prestasi mapel sains ya. Artinya tahun ini kalau tidak salah juara Prisma di Makassar. Dan ini menjadi salah satu bukti RHK, bukti evidence rencana hasil kerjanya kasih Pema. Kebetulan saya yang ikut di RHK ini beliau laporan kinerjanya. Jadi pimpinan kita itu mulai dari Kang Kemenak, itu ada program kerjanya, yaitu antara lain madrasah binaannya mengalami kemajuan dalam hal kompetisi baik tingkat nasional sampai tingkat internasional. Ya, jadi patut kita berbangga bahwa NTS asal di nomor 2 Buntosin menjadi salah satu madrasah di Kemenang Wajo yang punya prestasi tingkat nasional. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan, jadi madrasah kita tinggal, menurut saya tinggal mungkin untuk 2025 brand yang barangkali menjadi saran saya selaku pengawas bina juga, yaitu kita mencoba untuk untuk melangkah ke prestasi keterampilan keagamaan. Kita bisa jadikan rujukan misalnya perguruan Islam Ya Bunayah, dan barangkali di sini sudah jalan tahfiznya, sisa di manage dengan baik, dan saya selaku pengawas bina siap mendampingi mulai dari penyusunan rencananya dan pembiayaannya. Kita juga tidak bisa pungkiri bahwa pembiayaan itu tidak bisa kita hanya berharap dari dana BOS. Jadi anak-anak kita bisa setting, kita kasih angket bakat minat, berapa siswa yang berminat di tahfiz, di keagamaan, itu kita buatkan program, misalnya 3 kali sepekan. Kita pasang target kecil saja dulu, misalnya semua siswa kita di sini anggaplah 80% SKL-nya, standar kompetisi lulusannya siswa kita 80% habis juz 30. Ya. Nanti di acara bisa tamat, itu kita menjadi bagian daripada penampilan siswa. Kita padukan dengan tasmi, ya, tasmi juz 30. Saya yakin banyak orang tua siswa akan menyumbang, akan berminat untuk menyumbang dalam bentuk infak. Yang penting ini kalau dalam hal aturan yang saya pahami, yang penting dikelola oleh komite, pembiayaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dana BOS dari pemerintah itu adalah sifatnya stimulus. Kita harus cari dana sharing yang bisa meningkatkan kesejahteraan terutama pendidik dan tenaga pendidikan di madrasah kita ini. Kemudian terkait dengan PKKM, sisa yang saya temukan tadi adalah administrasinya. Jadi pada umumnya sudah jalan kinerja kepala madrasah, apa yang tercantum di instrumen itu secara garis besar pada umumnya itu sudah berjalan, sisa administrasinya. Dan memang ini menjadi kendala dari beberapa madrasah yang saya temui, menjadi kendala kepala madrasah itu adalah persoalan administrasi. Nah, ini menjadi salah satu tugas daripada pengawas bina. Insyaallah kita akan berkolaborasi. Nanti di tahun 2025 saya selaku pengawas bina akan menjadikan itu sebagai program kerja. Sekira demikian, terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu dalam PKKM ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Komite MTS Hasaniyah nomor 2 Buntosa, yang kami hormati Ibu Kepala
MTS Asadi nomor 2 Lotosa. Yang saya hormati rekan penilai dari pengawas Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Yang saya hormati Bapak Ibu pembina MTS Asadi nomor 2 Lotosa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Langsung saja, setelah kami melakukan penilaian dari 4 unsur, kebetulan saya diberikan 2 unsur. Unsur pertama tadi, kemudian yang terakhir supervisi ya. Unsur pertama adalah pengembangan madrasah. Nah, yang menjadi catatan di sini pertama tadi adalah terkait dengan RKJM, rencana kerja jangka menengah, yang biasanya 4 tahun. Tadi sudah ada panduannya di situ, bahkan instrumennya untuk mengisi evaluasi diri madrasahnya dulu, baru menyusun rencana kerja. Itu. Kemudian di bagian supervisi tadi beberapa pembina saya wawancarai, kemudian saya tanya langsung, artinya belum keseluruhan guru dilakukan supervisi observasi di kelas ya. Iya, ini menjelang akhir semester, artinya kita nanti masuk pada supervisi penilaian. Jadi setelah saya periksa jadwal selesai semua, tapi saya membuktikan secara real. Ada di situ wawancara, masih ada beberapa. Kemudian terkait perangkat pembelajarannya juga masih ada beberapa yang perlu diluruskan, dan saya sudah kasih bayangan tadi bahwa seperti ini tidak cukup 5 menit selesai dengan menggunakan IT AI itu pada ChatGPT. Itu kan kayak AI itu banyak tempatnya, ada di Canva, Gamma kalau persentase. Di Canva saya kalau biasa menulis buku, kebetulan kemarin satu buku saya sudah terbit dan diterbitkan oleh BSI tentang kepengawasan. Saya baru gunakan itu Canva, lalu di situ dibawa menulis ajaib, saya pakai referensinya di situ. Nah itu. Kemudian saya sampaikan secara keseluruhan, mungkin dari penilai pertama tadi masih ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, sama tadi di penilai kedua. Artinya dari semua dokumen dari 4 unsur itu, itulah menjadi tugas utamanya nanti pengawas bina pun memberikan pendampingan dalam hal penguatan dan melengkapi dokumen-dokumen yang mau dilengkapi itu, terutama memberikan pembimbingan terhadap teman-teman guru terkait dengan perangkat pembelajarannya. Saya periksa dari keseluruhan pelaksanaan supervisi, mulai supervisi perencanaan, operasional, observasi, kemudian hingga supervisi penilaian. Saya lihat catatan-catatan temuannya, namun belum ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya nanti mau jadi apakah bentuk workshop, aksinya apakah bentuk bimtek atau pelatihan. Nanti hasilnya kan dilihat di situ seperti apa hasilnya, ada dokumen pendukungnya, sertifikatnya atau foto-fotonya setelah melaksanakan aksi. Jadi di awal itu program, itu semua kuncinya program, kemudian aksi pelaksanaan, kemudian terakhir hasil. Itu maka secara keseluruhan itu dokumen-dokumen ini selalu program, kemudian pelaksanaan, kemudian hasil. Itu. Jadi insya Allah nanti tugasnya ke pengawas bina memberikan pendampingan terkait dengan yang menjadi temuan-temuan di situ.
Kita di sini tidak ingin mencari kesalahan-kesalahan, tetapi kita hanya mau mengukur sejauh mana kemampuan kepala madrasah memanage mengelola lembaga itu. Dari sisi mananya perlu ada penguatan itu. Kemudian tugas utama di akhir tahun pelajaran ini, di tahun anggaran ini, di semester ganjil, tugas utama kepala madrasah yang sangat mendesak setelah di penilaian kinerja, kepala madrasahnya dia melakukan PKG, penilaian kinerja guru. Jadi ada si matu menilai kinerjanya gurunya. Ini saya ingatkan, upayakan ada program pelaksanaannya, jadwal itu selalu ada jadwal. Nah, kemudian hasil itu, kemudian supervisi penilaian itu yang kedua. Kalau kemarin terkait dengan EDM kan sudah, ini melangkah lebih awal di bulan 10, karena biasanya yang dilakukan nanti di akhir-akhir tahun bulan 11, paling lambat bulan 12 baru perumusan EDM, kemudian perumusan rencana kerja anggaran madrasah. Dan setelah kita evaluasi, lahir apa-apa yang perlu menjadi prioritas di situ, apa yang menjadi prioritas yang diprogramkan, tersentuh dengan anggaran masuk kepada RKAM, karena ada nilai rupiah berdasarkan dana bos yang kita peroleh. Tadi disampaikan oleh teman saya pengawas bahwa dana bos itu adalah bantuan penguat hal yang sudah ada, tinggal berikan penguatan, lahirlah dana bos. Nah, tugasnya pengurus yayasan memberikan dana awal, menyiapkan dana. Ini nanti yang sudah saya rencanakan pun dengan kepala kantor bahwa perlu ada pun penguatan kepada pengurus, diundang pengurus dengan komitenya supaya ada pemahaman terutama terkait masalah anggaran. Nah, yayasan kami mendengar sedia apakah mau terkait dengan sarana prasarana, apakah tersentuh dengan anggaran insentifnya guru. Nah, kalau itu sudah memungkinkan ada bantuan, yaitu bos. Ya namanya berbunyi bos, bantuan operasional, namanya bantuan kadang ada, kadang tidak ada. Pernah pun saya ketika menjabat kepala madrasah 8 tahun lebih, pernah tidak terbayar dana bosnya 1 triwulan. Saya tanya ke kabupaten hingga provinsi, terbayar kan nanti yang tidak terbayar? Tidak Pak, karena itu sudah habis memang anggarannya untuk dialokasikan ke anggaran itu. Maka jadi korbanlah kepala madrasah waktu itu menalangi dana bos selama 3 bulan. Ini kan lepas silengan. Nah, disinilah perlu ada koordinasi antara pengurus dengan pihak-pihak internal di dalam lembaga itu. Nah, kalau tidak ada miskomunikasi, biasa itu terbebani karena apa? Masih ada pun beberapa madrasah muncul penyakit-penyakitnya karena kurang komunikasi. Di situ kuncinya, komunikasi dengan pengurus. Kita sampaikan kepada perlu itu hubungan dia dan capui dan hatai. Kalau itu betul pengurus kita insyaallah makburangan pengurus kita sabar ki. Nah, itu dari saya. Jadi dari hasil penilaian kami tadi sudah dicatat juga oleh beberapa guru. Nah itu nanti diserahkan menjadi tugas utama program kerjanya ke depan pengawas binata. Dan tak kalah penting, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus ketua kubideta, luar biasa memberikan inspirasi kepada kita sehingga terbentuk terus ke depan madrasah ini menjadi lebih unggul, bukan unggul, lebih unggul. Dari awal itu selalu begitu, sejak almarhum guru tepatnya dulu, saya selalu partner beliau. Saya lihat perkembangannya di madrasah, bahkan saya sering bertanya kepada beliau,
seperti apa ide-ide tak sangga terbangun seperti ini. Kebetulan ada komite tak pernah menjadi kepala sekolah, banyak ide-ide itu dari beliau. Sering-seringlah kita undang beliau, kalaupun tidak bisa hubungi. Karena banyak aspirasinya. Boleh dikata beliau adalah inspirator di madrasah kita ini. Banyak di sini hasil ini kemarin pengalaman beliau. Makanya saya kemarin itu sampaikan kepada teman-teman yang menjabat kepala madrasah yang baru, yang mungkin lupa itu senior tak. Banyak itu ide-idenya. Coba minta ilmunya di situ. Jangan dilupakan oleh begitu saja. Sama dengan kita guru-guru, coba kita menoleh kepada yang senior apa pengalamannya. Yang guru baru paling tidak banyak ide-ide terkait dengan perkembangan itu menjawab tantangan untuk kedepannya. Kemudian menurut kami selaku pengawas saya selaku ketua pengawas itu kemarin telah menjadi kebetulan juga ditunjuk menjadi Korwas, koordinator pengawas dari kedua Pokjawas. Karena di Kementerian Agama ada dua organisasi Pokjawas Madrasah dan Pokjawas PAI Pendidikan Agama Islam yang ditugaskan di Kemendikbud. Kebetulan saya ditunjuk juga menjadi Korwasnya. Saya memang sampaikan penekanan kepada teman minta tolong tuakan yang tua, walaupun kita jabatan tak pengawas, lihat dengan siapa kita berhadapan. Yang bagusnya itu kalau pengawasnya dicari, bukannya dihindari. Terima kasih dari Kuisapa Oko guru binatang, bukan dihindari. Nah, begitu juga kita guru. Bagaimana kita seorang guru dicari, selalu dirindukan sama siswa. Selalu dicari sama siswa, bukannya dihindari oleh siswa. Karena kita guru adalah teladan bagi siswa. Makanya saya bekali teman-teman guru ketika saya diundang menjadi pemateri dari sekian beberapa kegiatan, workshop dan kemarin Binte saya menjadi pemateri. Saya selalu tekankan, jadilah guru yang diteladani siswa, jadilah guru yang dirindukan oleh siswa, jadilah guru yang selalu dicari oleh siswa. Terutama pembekalan terhadap perilaku. Ini jolok setting reta. Bagaimana perilaku kita terhadap sesama teman sejawat, bagaimana terhadap siswa. Jangan sampai kita melarang siswa, kita sendiri yang melakukan. Contoh kecil, cara menyapa saja siswa. Eko ini masuk ke mampok ke siswa tak tajah tadi masuk siswa tak masuk ke mampok ini. Ini dari sapaan saja. Balupi batu perilaku. Mohon maaf, guru-guru tuh yang tukang hisap, mudah-mudahan mungkin di sini tidak ada ya, tidak ada tukang hisap. Jangan sama sekali menghisap di dalam kelas. Ada ruangan tertentu. Hindari kelihatan dari siswa. Nah, ini yang perlukan dari keseluruhan kurikulum itu. Yang paling utama ditanamkan adalah karakter. Bagaimana mau terbentuk karakternya siswa kalau kita sendiri yang belum terbentuk karakternya? Seperti apa yang mau diterapkan kepada siswa? Mulai saja dari cara menyapa siswa, lebih-lebih nanti di saat dalam kehidupan sehari-hari. Itu dari saya, sekedar pengantar dalam hal refleksi apa-apa yang menjadi catatan buat hasil penilaian kinerja. Insya Allah kedepannya akan lebih baik terus, lebih baik dari tahun kemarin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.